Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Kurniawati, SST MKes, salah satu dosen dari jurusan fisioterapi Poltekkes Kemenkes Surakarta. Dengan NIDN 0602018504. Izinkan saya untuk memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PPD UKT-PT, bidang pengajaran, untuk memenuhi syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan teknik pengajaran yang saya ampu, yaitu mata kuliah fisioterapi geriatri dengan kode mata kuliah FT 3424. Saya akan menyampaikan 1. Deskripsi mata kuliah, 2. Capaian pembelajaran mata kuliah, 3. Sistem pembelajaran, 4. Materi pembelajaran, 5. Metode pembelajaran, 6. Sistem penilaian. Untuk mata kuliah fisioterapi geriatri ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 dengan bobot 2 SKS, 1 teori dan 1 praktek. Mata kuliah fisioterapi geriatri adalah mata kuliah yang mengkaji berbagai aspek-aspek fisioterapi pada populasi lanjut usia, termasuk proses penuaan, asesmen fisioterapi, perencanaan, dan pelaksanaan intervensi, serta evaluasi terapi. Capaian pembelajaran mata kuliah fisioterapi geriatri. Mahasiswa mampu menjelaskan perubahan fisiologis dan patologis yang terjadi pada proses penuaan. Mahasiswa mampu melakukan asesmen fisioterapi secara menyeluruh dan tepat pada klien lanjut usia. Mahasiswa mampu merancang program fisioterapi yang aman dan efektif berdasarkan hasil asesmen. Mahasiswa mampu melaksanakan intervensi berbasis bukti pada kondisi geriatri. Mahasiswa mampu mengevaluasi efektivitas terapi dan melakukan modifikasi program latihan. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, etis, dan empatik terhadap lansia. Untuk memenuhi CPMK tersebut, maka mahasiswa harus mengikuti 16 kali pertemuan yang di dalamnya sudah termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Untuk sistem pembelajaran dilakukan secara luring dan daring. Pembelajaran secara luring yaitu lewat tatap muka di kelas dan juga praktek di laboratorium. Sedangkan untuk yang pembelajaran daring yaitu via Zoom meeting dan juga menggunakan sistem Soleta. Dalam Soleta kita bisa mengupload RPS, presensi materi, video, tugas, soal ujian tengah semester dan juga soal ujian akhir semester. Materi pembelajaran yang pertama adalah proses penuaan. Yang kedua, kebugaran pada lansia. Yang ketiga, penurunan kekuatan otot pada lansia. 4. Penurunan keseimbangan pada lansia. 5. Penurunan fleksibilitas pada lansia. 6. Perlindungan sendi dan konservatif energi pada lansia. 7. Peran fisioterapi pada posyandu lansia. Metode pembelajaran. Selama proses pembelajaran, saya menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Sebelum perkuliahan, saya akan memaparkan RPS, yang bertujuan untuk menjelaskan konsep materi dan alur berpikir mahasiswa selama proses pembelajaran 1 semester. Kemudian saya juga akan menyampaikan kontrak belajar. Dalam metode delivery, saya menggunakan perkuliahan secara ceramah dan diskusi. Dalam metode interaction, pembelajaran yang saya gunakan yaitu dengan role play, case study yang dilakukan di lab dan juga study club. Tujuannya adalah supaya mahasiswa bisa lebih aktif dan bisa berkolaborasi. Dalam metode assessment yang sudah tertuang terkait dengan bobot penilaian, yaitu yang pertama adalah presensi, tugas, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester, serta praktik. Untuk sistem penilaian, yang pertama adalah presensi sebesar 10%, penugasan 20%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 20%, ujian praktek 30%. Dan ada beberapa hal yang harus disepakati oleh dosen dan mahasiswa. Yang pertama adalah kehadiran untuk perkuliahan teori yaitu 80%.
sedangkan untuk praktek itu 100%. Selama praktek harus menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan yang sudah tertulis dalam kontrak belajar. Kemudian, jika dosen tidak bisa hadir, maka H-1 sudah menghubungi PJ supaya bisa dicarikan jam penggantinya. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Semuanya sehat hari ini? Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita akan mulai praktek untuk pemeriksaan fleksibilitas, ya. Tapi sebelum ke materi, kita berdoa dulu supaya diberi kemudahan dan kelancaran. Oke, silahkan berdoa, dimulai. Oke, cukup? Nah, oke, saya akan mereview sebelum ke materi intinya, yaitu pada saat kita praktek minggu kemarin, ya, ada yang masih ingat? Kemarin kita praktek tentang apa? Iya, pemeriksaan luas gerak sendi. Oke, pada saat kita melakukan pemeriksaan gerak sendi, hal-hal apa yang harus kita perhatikan? Oke, Mas Femas. Posisi ergonomis, Bu. Posisi yang akan diperiksa itu harus ergonomis, betul. Ada yang lain? Oke, Mbak Uni. Oke, letak aksesnya yang seperti apa? Coba ditunjukkan letak aksesnya itu bagaimana? Oke. Oke, iya, tapi harus gerakannya maksimal ya. Oke, iya betul. Jadi saya ulangi sekali lagi, yang harus diperhatikan pada saat melakukan pemeriksaan luas gerak sendi, satu, posisinya harus ergonomis ya. Yang kedua, kita menentukan goneo ini aksesnya di mana, tangkai statisnya di mana, kemudian yang dinamis di mana, supaya hasilnya akurat. Betul, supaya hasilnya akurat ya. Oke, untuk mereview materi yang kemarin seperti itu. Harus diingat ya. Oke, kita langsung untuk materi hari ini ya, yaitu tentang pemeriksaan fleksibilitas. Ada beberapa tes untuk melakukan pemeriksaan fleksibilitas. Salah satunya yaitu Skober test. Ada yang sudah tahu Skober test? Belum. Belum pernah tahu ya. Oke, Skober test itu adalah tes untuk mengetahui fleksibilitas pada lumbal. Iya, tes fleksibilitas pada lumbal. Jadi kalau orang mengalami keterbatasan gerak pada saat fleksi atau membungkuk, nah seperti ini sulit ya, nggak bisa maksimal. Kita perlu melakukan tes khusus ya. Salah satunya adalah Skober test. Oke. Hal-hal apa sih yang harus kita perhatikan sebelum kita melakukan Skober test? Satu, yaitu apa? Persiapan alat. Alat yang harus kita siapkan yaitu ini apa, Mas? Midline. Iya, midline ya. Satu adalah persiapan alat. Yang kedua yaitu apa? Kita harus menyampaikan tujuan pemeriksaan ini ya, supaya yang kita tes itu tahu, aku diginikan seperti ini tujuannya untuk apa, supaya dia tahu ya. Kemudian pelaksanaan. Untuk pelaksanaan yang harus kalian ketahui adalah satu, posisi yang mau diukur itu adalah posisinya ergonomis ya, karena ini nanti pengukurannya adalah posisi berdiri, jadi posisinya harus ergonomis. Yang kedua adalah menentukan titik atau patokan, yaitu di mana? Sip. Sip itu adalah kalau kita lihat di sini, ya, kita berkaca pinggang, kemudian ada tonjolan itu kan. Nah, kemudian kita tarik garis ke tengah, ya, kita kasih tanda. Kemudian ukur 10 cm ke atas, 5 cm ke bawah.
Baru nanti setelah itu kita minta untuk dia membungkuk. Iya, terus dia kembali ke posisi awal. Setelah itu kita ukur selisihnya posisi awal dengan posisi dia pas bungkuk itu tadi berapa selisihnya. Nah, itu kita catat nanti. Kalau hasilnya kurang dari 5 cm berarti menunjukkan bahwa terjadi penurunan fleksibilitas atau kekakuan pada sendi lumbal. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau belum berarti saya butuh satu model untuk praktek, ya. Silahkan, saya butuh satu model untuk praktek. Jadi model, ayo, karena ini harus dibuka, jadi harus, iya cowok, oke. Bajunya dibuka, Mas. Ya, jadi ini mungkin minta tolong ya, permisi bisa dikendorkan, ya. Oke, kita tentukan titik patokannya adalah di sips ya, sips atau kalian berkaca pinggang. Terus di sini kan ada tonjolan atau cekungan, betul? Kita cari titik tengahnya. Nah, di sini kita kasih tanda, kemudian kita ukur 10 cm ke atas, ya, 10 cm ke atas. Ini di sini. Oke, 5 cm ke bawah. Nah, maaf ya Mas ya. Iya, ini harus turun dulu Mas. Oke, maaf banget ini. Sini, iya. Kemudian modelnya ini, ya, atau pasien ini diminta untuk membungkuk. Silahkan Mas, bungkuk. Oke, dari sini sampai ke sini tadi berapa? Wow, maaf ya. Oke. Ini agak sulit ini, tapi enggak apa-apa, bisa kok. Ya, oke. 25. Ya, dicatat. Tolong Mbak Sakila dicatat. Mereka kembali. Nah, berapa Mbak selisihnya Mbak? Waduh. Berapa? 10. Oke, 10. Berarti fleksibilitasnya bagaimana? Iya, masih bagus ya. Nah, nanti prakteknya seperti ini ya. Kemudian hasilnya dicatat. Oke, terima kasih. Iya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau belum, ayo langsung kita praktek dengan masing-masing kelompoknya. Ya, ayo silakan. Yang cowok tolong semua pakaian dibuka dulu, kita praktekkan. Ya, kalian mempraktekkan sesuai dengan kelompok masing-masing, terus nanti Bu Dwi akan muter ya, melihat apakah sudah sesuai atau belum. Ayo Mas. Ya, oke, ya silakan. Tolong tadi titik-titiknya dihapus dulu biar nanti oke, yo. Oke, sudah siap? Kelompok 1 sini, kelompok 1 sini. Iya, kelompok 2 sini, kelompok 3 sini. Yo. Mas Femas sini, kelompoknya Mas Femas. Oke, lakukan langkah-langkahnya sama. Yuk, bisa dimulai yang sudah siap. Ya. Pakai spidol aja ya biar lebih jelas. Ini. Ya. Oke. Permisi. Ini. Boleh. Yuk. Enggak apa-apa. Yang itu yang penting sudah pas. Yuk. Yuk, boleh. Yuk, tentukan dulu patokannya di mana tadi titiknya. Oke. Iya. Betul. Iya, 10. Kasih tanda dulu. Iya, terus ulangi lagi ya. Tentukan dulu 10 ke atas, kemudian 5 cm ke bawah. Baru diminta untuk membungkuk, terus diukur lagi.
ya. Kemudian posisi awal, terus diukur selisihnya. Betul. Ya. Ini sudah? Hasilnya berapa? Mau apa, Ibu? Oke ya, langsung diukur. Nanti sampaikan ya hasilnya ya. Yuk. Ini sudah ya tadi. Hasilnya berapa sudah diukur? Sudah, Bu. Berapa? Posisi awal 10. Terus posisi akhir berarti? Berapa ini tadi? Oke, selisihnya jadi 8 cm. 8 cm. Berarti masih? Fleksibel. Iya, kategorinya masih normal. Oke, iya, bagus. Sudah selesai semua ya? Oke. Ya, oke. Tadi kita sudah praktek semua ya, sudah saya lihat ya. Ya lumayan karena baru pertama ya. Jadi untuk pertama kali kalian praktek itu sudah cukup bagus. Oke. Setelah kita praktek tadi, ada yang mau bertanya enggak? Oke. Pemeriksaan kayak itu bisa dilakukan dengan cara Oke, pertanyaan bagus ya. Pemeriksaan ini apakah boleh dilakukan pada posisi duduk atau tidak ya? Nah, itu boleh enggak kira-kira teman-teman? Nah, kenapa enggak boleh? Alasannya kenapa? Ya, kalau kita duduk, terus dia meraih, bisa enggak dia maksimal? Enggak bisa ya. Jadi posisinya harus dia berdiri dan posisi ergonomi supaya nanti dia bisa maksimal ya. Jadi posisi seperti ini terus dia bungkuk ya, lumbal itu bisa terulur maksimal. Tapi kalau duduk dia sudah statis. Ya enggak? Nah, oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini, Bu, kalau pandangan arah mata itu ke depan atau ke bawah? Oh, pada posisi awal atau pas membungkuk? Posisi membungkuk. Oh iya, ya tadi. Betul, harus diperhatikan posisinya. Kalau tadi ada yang posisinya pas membungkuk dia menunduk seperti ini, ya. Oke, itu sebetulnya kurang pas karena apa? Posisinya itu harus menghadap ke depan. Kalau ke bawah itu nanti dia lehernya juga akan ikut iya ke bawah atau ketarik fleksi, betul. Jadi posisinya harus pandangannya ke depan. Ya betul. Ya. Nah, pertanyaan 2 ini sangat bagus sekali ya. Ada lagi? Cukup. Ya, oke. Kalau sudah cukup, saya mau minta salah satu untuk menyimpulkan. Ya, praktek kita hari ini tadi tentang pengukuran fleksibilitas lumbal. Iya, salah satunya adalah menggunakan Scopper test. Ya, oke. Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, Mbak Siva, silahkan. Jadi hari ini kita belajar tentang pemeriksaan pengukuran fleksibilitas lumbal ya, Bu. Disebut Scopper test. Nah, gimana kalau mau mengukur Scopper test itu kita harus mempersiapkan alatnya dulu, menjelaskan ke pasien kenapa sih Scopper test dilakukan, kenapa harus membungkuk, Iya. terus ergonomisnya dari pasien. Betul. Kemudian alat ukur yang perlu kita persiapkan bagaimana, menggunakan apa, terus kemudian cara melakukannya itu tadi dari shift kita tarik. Iya, patokannya ya kita menentukan patokan dulu, oke. Kita ukur 10 cm ke atas, 5 cm ke bawah. Iya. Dan pastinya suruh membungkuk. Kita ukur lagi. Terus kedua, terus kita cari selisihnya berapa. Kalau hasilnya kurang dari 5 cm, berarti fleksibilitasnya berkurang. Oke, bagus. Iya, tambah satu lagi. Ada yang tadi baru aja saya sampaikan? Posisi, iya betul. Pandangannya harus lurus ke depan. Betul, iya. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya. Tapi nanti kalian tetap harus melakukan presensi di Soleta. Materi hari ini saya upload di Soleta ya. Kemudian untuk laporannya ya, formnya saya sudah sediakan seperti itu. Nanti kalian tulis ya, sesuai dengan form yang sudah saya buat ini ya, dikumpulkan ya di Soleta. Oke, siap ya? Oke. Silakan minggu depan kalian pelajari tentang latihan untuk meningkatkan fleksibilitas.
Ya, hari ini kan pemeriksaan, minggu depan latihannya. Ya, nanti silakan dibaca-baca dulu. Materi akan saya upload juga di Soleta. Ya, oke. Oke, saya akhiri untuk pertemuan pada pagi hari ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Oke, sama-sama. Demikian tadi pemaparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.